Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 13 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-32, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini kami diperkenankan kembali untuk membuka bagian firman-Mu. Berkatilah hati kami dan pendengaran kami untuk dapat mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu, yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Perikop kedua, perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan permuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera." Perasaan terharu biasanya berkonotasi positif. Misalnya, orang tua yang merasa terharu karena anaknya lulus menjadi sarjana, atau seorang bawahan yang merasa terharu karena atasan memberi penghargaan atas kerja keras dan kesetiaannya. Akan tetapi perasaan terharu yang ada pada Yesus tidak seperti itu. Rasa terharu itu timbul karena ia tahu bahwa salah seorang dari murid-muridnya akan mengkhianati dia. Namun jangan salah mengerti, perasaan itu bukanlah rasa marah akibat dikhianati, melainkan karena ia mengasihi Yudas dan sedih sebab tahu bagaimana akhir hidup Yudas akibat segala perbuatannya. Namun murid-murid yang lain tidak mengetahui hal ini. Maka Yesus memberitahukan hal ini kepada mereka. Pemberitahuan itu membuat murid-murid bertanya-tanya, siapakah yang dimaksud Yesus? Meski ingin tahu, Petrus tampaknya tidak bisa bertanya secara langsung kepada Yesus, sehingga ia minta murid yang dikasihinya untuk menanyakan hal itu. Namun Yesus menjawab pertanyaan ini bukan dengan perkataan, melainkan dengan sebuah tanda, yaitu orang yang diberi roti oleh Yesus, dialah yang dimaksud Yesus. Tindakan memberikan roti yang sudah dicelupkan pada saat perjamuan Paskah biasa dilakukan oleh tuan rumah bagi tamu kehormatan. Maka tindakan Yesus itu memperlihatkan kasihnya yang begitu besar bagi Yudas, dan itu dapat menjadi kesempatan bagi Yudas untuk bertobat. Namun Yudas hanya mau menerima roti dari Yesus, tetapi tidak mau menerima kasihnya. Bukannya bertobat,
Yudas tetap bertahan dalam niat jahatnya. Ia membuka jalan bagi iblis untuk menguasai dia. Yudas adalah tipikal orang-orang yang menolak Yesus. Orang-orang seperti ini sebenarnya tidak kekurangan kesempatan untuk bertobat. Setidaknya mereka dapat melihat contoh atau teladan dari orang-orang di sekitar mereka. Kisah Yudas menjadi peringatan penting bagi kita. Jangan biarkan dosa dan iblis menguasai kita. Bila demikian maka kita akan menolak Tuhan dan segala kebenarannya. Saudaraku, nas ini menyadarkan kita semua bahwa Allah sangat mengasihi kita dengan tulus, dengan kasih yang tanpa batas. Hari ini, adakah kita mau mengasihi Yesus dengan seluruh hidup kita? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Karena firman-Mu hari ini kembali mengingatkan dan menyadarkan kami betapa Allah sangat mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa. Engkau selalu merangkul kami dengan kasih-Mu yang tulus. Sehingga hidup dan kehidupan kami kiranya boleh berkenan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jika pagi hari ini kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang terpapar karena COVID-19. Tuhan, tilik dan lihatlah keberadaan mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dan pertolongan dalam mereka berjuang untuk melawan setiap sakit penyakit yang mereka alami. Kiranya Engkau memberkati mereka sehingga mereka dapat pulih dan sembuh. Berkati pula tim Satgas dalam penanganan COVID-19 ini. Jadikan mereka saluran berkat bagi banyak orang. Dan biarlah mereka senantiasa dipimpin dan dipelihara oleh-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat, calon jemaat pelaci, setiap pengurus yang ada di sana, dan juga hamba-hamba Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, sehingga jemaat yang ada di sana senantiasa boleh bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Dan terlebih, saudara-saudara kami yang ada di pelaci, senantiasa diberikan hikmat dan bimbingan, supaya mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam setiap kesetiaan dan kebersamaan untuk membangun jemaat-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi Resort GKE Bruk Cahu. Kiranya Resort-Mu semakin diberkati Tuhan. Para pekerja gereja-Mu, Bapak Ibu, pendeta, penetua dan diakon, bahkan orang-orang yang tergerak hatinya untuk menopang gereja-Mu. Kiranya gereja-Mu semakin bertumbuh meskipun di masa pandemi COVID-19 ini. Tapi hati dan hidup kami ingin persembahkannya bagi Tuhan. Supaya apa yang boleh kami lakukan senantiasa boleh menjangkau setiap jiwa-jiwa yang rindu untuk Tuhan pakai, supaya mereka memperoleh keselamatan yang kekal. Terima kasih ya Bapa di sorga. Berkatilah kehidupan kami di sepanjang hari ini, serta segenap aktivitas yang kami lakukan. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya semuanya boleh menjadi berkat dan sukacita, baik bagi kehidupan kami dan keluarga maupun juga kehidupan jemaat, supaya kami bertumbuh dalam iman dan pengharapan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kami Yesus Kristus. Iman yang kuat dan teguh yang berakar di dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah seru dan doa serta permohonan kami Tuhan.
Kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.